Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 23 praktikan Laboratorium Sistem Informasi Manajemen. Di sini kami akan menjelaskan mengenai modul 3 yaitu tentang Dreamweaver. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 23. Yang pertama ada saya sendiri, Riri Sistalia, NPM 2003, 201, 2081, dan juga rekan saya yaitu Vina Sabrina dengan NPM 2003, 201, 0018. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan di mana di sini terdapat latar belakang Sistem Informasi Manajemen atau SIM, Management Information System atau MIS, adalah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur oleh akuntansi untuk memecahkan masalah bisnis seperti biaya produk, layanan, atau suatu strategi bisnis. Kemudian Dreamweaver merupakan sebuah perangkat lunak yang ditujukan untuk membuat suatu situs web. Aplikasi Dreamweaver ini merupakan program penyunting halaman web keluaran dari Adobe System yang dulu dikenal dengan Macromedia Dreamweaver. Selanjutnya, dalam praktikum modul 3 ini, kita akan membahas mengenai perancangan atau pembuatan website menggunakan aplikasi Dreamweaver untuk sistem informasi jasa penyewaan lapangan golf yang bernama Golf Tiki Tiki, di mana hal ini digunakan untuk mengetahui komponen-komponen yang ada pada perincian jasa penyewaan lapangan golf di Golf Tiki Tiki. Pengguna aplikasi Dreamweaver ini juga dapat mempermudah dalam proses pembuatan dan mendesain website yang kita buat. Selanjutnya di sini ada rumusan masalah di mana bagaimana merancang suatu web menggunakan Adobe Dreamweaver pada penyedia jasa lapangan golf tentang perincian penyewaan lapangan. Kemudian selanjutnya tujuan praktikum, yaitu adapun tujuan praktikum dalam Dreamweaver ini adalah untuk mengetahui fungsi dan pembuatan website menggunakan Dreamweaver terhadap sistem informasi penyewaan lapangan golf Tiki-Tiki. Yang kedua, untuk mengetahui halaman pada situs web penyewaan lapangan golf Tiki-Tiki yang berfungsi untuk menginputkan data. Yang ketiga, yaitu untuk mengetahui kelebihan Adobe Dreamweaver dalam pembuatan sistem informasi penyewaan lapangan golf Tiki-Tiki. Selanjutnya, kita masuk ke bab 2, yaitu tinjauan pustaka, di mana yang pertama kita akan membahas tentang sistem informasi manajemen. Sistem informasi adalah komponen dan elemen dari suatu organisasi yang menyediakan informasi bagi pengguna dengan pengelolaan peristiwa keuangan. Tujuan dari sistem informasi adalah menghasilkan informasi. Kemudian selanjutnya, karakteristik sistem ini mempunyai beberapa karakteristik atau sifat-sifat tertentu yang terdiri dari yang pertama ada komponen sistem atau komponen adalah suatu sistem yang terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi. Yang kedua, batasan sistem atau boundary adalah daerah yang membatasi sesuatu sistem dengan sistem yang lain atau lingkungan kerjanya. Yang ketiga, penghubung sistem atau interface, media penghubung antara suatu subsistem dengan subsistem. Yang keempat, sasaran sistem objek adalah tujuan yang ingin dicapai oleh sistem akan dikatakan berhasil apabila mengenai sasaran atau tujuan. Selanjutnya, yang kedua, ada pengertian Dreamweaver. Dreamweaver merupakan salah satu aplikasi populer yang digunakan untuk mendesain sekaligus melakukan pemrograman web. Adobe Dreamweaver JS6 memberikan fasilitas untuk mengganti HTML secara visual. Aplikasi ini menyertakan banyak perangkat yang berkaitan dengan pengkodean dan fitur seperti HTML, CSS, hingga JavaScript. Selanjutnya, di sini kita akan menjelaskan mengenai fungsi Adobe Dreamweaver. Yang pertama yaitu untuk mendesain situs web, yang kedua untuk membuat program berbasis web, yang ketiga untuk membuat template blog, dan yang keempat yaitu untuk membuat situs web tanpa bersentuhan langsung dengan bahasa pemrograman. Selanjutnya di sini kita akan menjelaskan mengenai komponen-komponen dari Dreamweaver. Bagi bagian yang terdapat pada starter page atau Dreamweaver CS5 diantaranya sebagai berikut. Yang pertama itu di bagian kiri yaitu Open a Recent Item merupakan alternatif untuk membuka file atau recent file. Untuk membuka file, pilih Open pada starter page. Yang kedua, bagian tengah yaitu Create New digunakan untuk membuat halaman web baru. Selanjutnya, pada Create New, maka tampilan dari Adobe Dreamweaver akan menjadi sebagai berikut. Yang pertama akan muncul dokumen toolbar, kemudian ada show code view code, ada show code and design views, ada show design views, ada menu bar,
Dan untuk insert bar ini mempunyai dua jenis tampilan, yaitu tampilan sebagai menu dan tampilan sebagai tab. Yang pertama ada tab common, ada tab layout, tab form, tab text, tab HTML, tab application, tab flash elements, dan juga selanjutnya ada workspace switcher. Pada Adobe Dreamweaver berfungsi untuk mengubah atau mengatur jendela kerja sesuai keinginan. Yang ketujuh ada panel group, merupakan salah satu fasilitas yang terdapat pada Adobe Dreamweaver yang berfungsi untuk membantu dalam mengedit suatu halaman pada web. Kemudian yang kedelapan ada tab selector, berfungsi untuk menampilkan tag HTML dari objek yang terseleksi. Yang kesembilan ada property inspector. Pada Adobe Dreamweaver terdapat fasilitas property inspector yang berfungsi untuk mengatur atau mengedit properti objek-objek yang ada pada halaman web. Yang ke-10 ada dokumen Windows, yaitu dokumen Windows menampilkan dokumen dari halaman web yang aktif atau dokumen yang sedang diedit. Selanjutnya, di sini ada langkah-langkah untuk membuat web dari Dreamweaver. Yang pertama yaitu kita harus memiliki Adobe Dreamweaver. Yang kedua, kita memencet Create New. Yang ketiga, kita masukkan nama website yang diinginkan. Yang keempat, jangan lupa untuk save project. Yang kelima yaitu kita membuat tabel. Yang keenam yaitu kita membuat halaman baru di Adobe Dreamweaver. Dan yang ketujuh, buat background website. Ke-8 yaitu buat menu website. Yang ke-9 yaitu kita sesuaikan dengan keinginan yang kita pinginin tuh bentuknya akan seperti apa. Dan selanjutnya akan menjadi Adobe Dreamweaver yang kita inginkan. Nah, untuk langkah-langkah lebih lanjut lagi akan dijelaskan lebih rinci lagi oleh rekan saya. Baik, selanjutnya, bagaimana sih merancang suatu web dengan menggunakan Adobe Dreamweaver pada penyedia jasa lapangan golf tiki-tiki tentang perincian penyewaan lapangan tersebut? Yuk ikutin terus videonya. Langkah yang pertama adalah kita perlu membuka exam. Jika sudah muncul seperti ini, untuk action kita perlu klik start pada Apache dan MySQL. Di sini saya sudah klik start, kemudian klik admin untuk menuju ke localhost. Nah, untuk di sini pastikan database kalian sudah terdata di sini. Jika sudah, di sini kan ada sewa lapangan. Kemudian perlu kita menambahkan user account. Di sini kita klik user accounts. Nah, untuk di sini, karena saya sudah membuat user account dengan username sewa lapangan sesuai database saya. Nah, untuk bagaimana cara membuat user account-nya, klik aja yang di sini add user account. Saya di sini mencontohkan. Nah, di sini username-nya use tag field. Sesuaikan nama database kalian, misalnya sewa lapangan, tapi di sini saya contohin aja. Nah, untuk hostname-nya, di sini ada lokal. Kemudian password-nya mudahkan saja 12345, terus read type 12345. Lalu di bawahnya di sini untuk global privilege kita centangkan check all. Sesudah nanti diklik go saja. Nah, jika kalian sudah membuat user account, selanjutnya adalah kita perlu membuat folder di mana kita ke file folder dulu. Nah, di sini kita buat folder di htdocs-nya exam. Kita klik kanan, new folder. Di sini kita beri nama sewa lapangan sesuai database-nya. Kemudian jika sudah, kita buat new folder lagi, gambar. Nah, jika sudah seperti ini, baru kita ke aplikasi Dreamweaver. Nah, jika sudah membuka Dreamweaver seperti ini, maka tampilannya akan seperti ini. Pertama, untuk created new-nya, kita pilih yang PHP. Selanjutnya, di sini kita ubah tampilannya menjadi klasik, disamakan saja biar gampang. Kemudian, kita klik new site di site ini, new site. Kemudian untuk site name-nya sesuaikan nama database kalian. Nah, di sini local site folder-nya diarahkan ke folder yang tadi kita buat, sewa lapangan, kita open, select. Setelah itu untuk servernya kita klik plus di bawah sini, add new server. Di sini kita namakan sesuai nama database juga. Kemudian untuk connect using-nya kita menggunakan local network. Nah, untuk server folder-nya kita
select aja karena sudah di sini sewa lapangan. Kemudian web URL-nya kita ketik localhost garing nama database kalian. Nah, untuk di basic seperti ini. Kemudian untuk yang advance, settingannya untuk yang server model kita pilih yang PHP MySQL. Kemudian jika sudah, kita klik save. Nah, di sini jangan lupa untuk testing kita centangkan. Kemudian untuk version control-nya tetap, lalu lanjut ke advanced setting. Di sini default image folder-nya kita arahkan ke gambar. Select. Nah, untuk settingannya sudah seperti ini aja. Diperhatikan lagi. Nah, jika sudah, kita save. Selanjutnya adalah kita ke databases ini. Kita klik yang tanda plus. MySQL connection. Kemudian connection name-nya kita beri nama koneksi. MySQL server-nya kita beri nama localhost. Username-nya, sesuaikan nama database-nya. Kan sewa lapangan. Password-nya sudah kita buat tadi di user account-nya ada 1-5. Kemudian database yang kita select. Nah, di sini kita pilih yang sewa lapangan. Kemudian kita OK. Terus di tes, kemudian klik OK. Nah, berhubung di sini error, dengan catatan error, maka untuk username-nya kita bisa mengganti dengan nama root. Kemudian untuk password-nya kita kosongin aja. Kita balik lagi ke database select lagi. Tidak error. Kemudian, nah di sini seperti ini username root-nya dengan catatan error ya. Kalau misalnya tidak error, lakukan seperti tadi, username sesuai nama database kalian. Untuk password-nya sesuaikan dengan kalian buat tadi user account-nya di localhost. Nah, jika sudah, kalian bisa tes terlebih dahulu. Nah, di sini kita OK karena tidak ada password kan. Kita klik lagi tes. Nah, connection was made successfully. Kemudian kita klik OK. Jika sudah, selanjutnya adalah kita ke bindings, kemudian klik plus ini, kemudian kita buat record set. Nah, untuk record set ini sesuaikan dengan jumlah entitas kalian. Nah, di sini entitas saya ada 5. Untuk yang pertama kita buat untuk pelanggan. Untuk koneksi tetap, tabelnya kita arahkan ke pelanggan. Kemudian ini all tetap, kemudian kita OK aja. Nah, di sini sudah terdata record set pelanggan. Lakukan seperti itu semua pada entitas kalian. Nah, semua record set sudah saya buat. Di sini ada 5 entitas. Kita langsung membuat tampilan websitenya, di mana kita buat sederhana aja, tidak menggunakan template. Kita menggunakan table aja, di mana kita klik insert, kita klik yang table. Nah, di sini rows sama columns-nya sesuaikan aja. Saya klik OK. Kemudian kita rapikan, kita sesuaikan. Di sini saya untuk kolom yang bawah ini saya tiadakan garisnya dengan klik yang match select cells using spans. Kita klik, maka di sini hilang. Di sini untuk bagian ini saya untuk menghilangkan garisnya. Nah, kemudian kita arahkan bagaimana formnya. Di sini saya mau pindahkan tabelnya ke tengah, di mana kita klik yang tabelnya. Kemudian klik yang align, kita pilih yang center. Di sini sudah di tengah-tengah. Di sini saya tulis sistem informasi manajemen persewaan golf tiki-tiki. Di sini saya beri nama seperti ini. Kemudian saya ingin rata tengah, kita blok, klik kanan, pilih yang align, klik yang center. Nah, jika sudah seperti ini, selanjutnya adalah kita memasukkan logo perusahaan kalian atau apapun di sebelah sini, di mana dengan cara bisa dengan klik insert, kemudian image. Nah, di sini saya taruhnya di folder ini. Kemudian klik OK. OK aja. OK. Nah, ini kan terlalu besar. Kita atur ukurannya. Di sini kita pindahkan.
Nah, jika sudah dipindahkan seperti ini, kemudian untuk kolom yang ini terserah bebas mau diisi apa, tapi di sini saya isi dengan home, kemudian login, kemudian, nah di sini bisa about, bisa apa, tentang apa terserah. Kemudian kita rata tengah, di mana kita blok aja bisa. Klik kanan, align, kita pilih yang center. Nah, jika sudah seperti ini, misalnya kalian ingin menghias atau mengganti fontnya, bisa di bawah klik yang format ini kita pilih sesuai, misal heading 1 itu lebih besar, yang heading 6 adalah yang lebih kecil. Di sini saya seperti ini saja. Kemudian untuk warnanya bisa klik yang BG di bawah ini, kita klik. Nah, sesuaikan keinginan kalian warnanya apa. Di sini saya warna kuning, dan di bawah di sini ada warna kuning lagi. Nah, jika sudah memberi desain pada label kalian, selanjutnya adalah, oh iya, di sini saya mau tambahin dulu kalimat design by kelompok 23. Nah, di sini align-nya saya taruh di right, kemudian formatnya saya ubah ke heading 6. Heading 5. Nah, jika sudah kalian membuat seperti ini, selanjutnya adalah kita make link pada semua halaman home, login, dan about. Di mana caranya adalah klik kanan, klik make link. Sini kita beri nama home.php. Oke. Nah, untuk login, lakukan hal sama. Make link, file name-nya login.php. Kemudian about, make link, about.php. Kemudian oke. Oke. Kita save as, kita save dengan nama index.php, di mana index ini adalah tampilan untuk membuat halaman website berikutnya. Kita save. Nah, di sini sudah. Kemudian kita buat untuk halaman home-nya dengan melihat tulisan seperti welcome to our system information management. Bahwa di sini dalam bahasa asing. Nah, kemudian kita rata tengah, klik kanan align center. Nah, jika sudah seperti ini, kemudian jangan lupa untuk di save as. Di sini kita beri nama home.php. Kita save. Lalu kalau kalian ingin melihat tampilannya kayak gimana, kita klik yang icon bola dunia seperti ini, kita klik, kemudian kita preview. Nah, di sini misalnya kalau tidak ada preview pada yang kalian mau, kalian bisa edit browser list, kemudian arahkan ke internet yang kalian pengen. Nah, di sini kan saya ingin preview in Chrome. Nah, di sini terlihat tampilannya seperti ini. Oke, lanjut kita membuat tampilan login. Di sini kita hapus dulu. Di sini perlu insert form, klik form. Jika sudah, tulis username, password, kemudian kita pindahkan ke rata tengah. Nah, di sebelahnya username ini, untuk mengisi kolom username, kita perlu tambah text field, di mana insert, kita form, klik yang text field, kemudian oke aja. Sama halnya dengan password, kita klik insert, kemudian form, text field. Oke. Nah, nantinya di sini kan biasanya kita ngisi username, password, bisa pakai ini. Kemudian kita enter di sini, kita tambahkan tombol submit-nya, itu kita klik insert, form, klik yang button. Oke aja. Nah, di sini untuk submit bisa kita ganti atau rename, login misalnya. Kemudian sudah diganti login, lalu kita blok ini semuanya,
Kemudian klik Insert, pilih Data Objects, User Authentication, klik yang Login User. Di sini get inform-nya tetap, username password field-nya tetap. Nah, validate using connection-nya, sini kita menggunakan koneksi. Nah, untuk isi table di sini, karena yang memegang adalah pegawai yang bisa akses halaman web ini, maka tabelnya adalah pegawai. Untuk username-nya, kita menggunakan nama pegawai itu sendiri, password-nya menggunakan ID pegawai itu sendiri. Lalu untuk if login sukses, akan menuju ke success.php. If login fails, go to login.php. Kemudian oke aja. Sesudahnya, jangan lupa untuk save as, beri nama login.php. Save. Nah, kemudian kita bisa preview in Chrome. Nah, di sini tampilan seperti ini. Nah, untuk username-nya misalnya ini, terus password-nya kan terlihat ya. Jadi, pengen tak terlihat nanti bisa disetting. Di sini username di database kan ada yang namanya Dio Pratama untuk pegawai itu sendiri. Password-nya adalah M3101, kemudian login. Nah, setelah login, karena ini masih belum dibuat untuk login atau input buat selanjutnya, maka masih seperti ini. Kemudian kita balik lagi ke Dreamweaver. Nah, untuk password-nya kita pengen sembunyikan, kita klik yang text field ini, kita ganti type-nya menjadi password. Nah, karena ada tanda bintang ini belum kita save, kita klik save. Nah, sudah di-save. Selanjutnya adalah kita membuat tampilan halaman dari Google, di mana di sini kita enter, bakal muncul seperti username atau password Anda salah, silahkan coba lagi. Lalu kita save as dengan nama gagal.php. Oke. Nah, untuk kita lihat di preview, kita lihat di loginnya aja, kita preview. Di sini kita misalnya ngawur, namanya siapa, ngawur passwordnya, kita login. Nah, nanti akan muncul username atau password Anda salah, silahkan coba lagi. Kita balik ke Dreamweaver. Nah, untuk selanjutnya, saya ingin membuat tampilan untuk semua input entitas dari input pelanggan, pegawai, kasir, nota, lapangan, dan juga untuk tampilan data pegawai, pelanggan, dan seterusnya. Jadi ini kita hapus dulu. Kita hapus. Nah, di sini kita klik insert, klik form, kemudian kita klik insert, kita tambahkan tabel, kita oke. Untuk rows-nya kita buat 6, kolomnya adalah 2. Kemudian kita klik oke. Nah, sudah buat seperti ini, kita taruh di tengah tabelnya, align, taruh center. Kemudian di sini kita namakan input, sini data, di sini pelanggan, pegawai, lapangan, kasir, dan nota. Kemudian di kolom data, pelanggan, pegawai, lapangan, kasir, dan nota. Kemudian kita data tengah, klik kanan, align center. Kemudian kita save as, namanya success.php. Nah, di sini selanjutnya adalah kita buat untuk tampilan input dari semua entitas dan juga tampilan dari data dari semua entitas. Di sini kita blok untuk yang pelanggan dulu, klik kanan, make link. Di sini
input pelanggan.php. Oke. Untuk data juga kita blok yang bagian pelanggan, make link, kita beri nama data pelanggan.php. Nah, lakukan hal yang sama dari semua entitas kalian, baik dari kolom input, kita beri nama input dengan entitas kalian, .php. Kalian jangan lupa untuk save dulu, kemudian kita bakal membuat halaman dari tampilan input pelanggan. Nah, di mana kita hapus dulu yang ini, kan kita buat tampilan. Hapus dulu, nah, kemudian kita klik insert, kemudian form, lalu kita klik insert data objects, kemudian insert record-nya, pilih yang record insertion from wizard. Nah, di sini koneksi tabelnya adalah kita pelanggan dulu. After inserting, go to-nya ke data pelanggan.php. Nah, di sini untuk ID pegawai dan ID kasir, kita lihat dulu di database localhost-nya. Nah, kalau kita mau insert di pelanggan ini, untuk ID pegawai dan ID kasir kan ada menu pilihan. Oleh karena itu, di sini untuk ID pegawai kita ganti untuk display as-nya menjadi menu. Nah, kita menu properties. Di sini from database. Nah, record set-nya kan dari pelanggan karena ID pelanggan. Kemudian ID pelanggan, kemudian kita oke. Lalu untuk yang ID kasir, kita ganti menu, klik menu properties, kita from database. Nah, di sini karena ID kasir itu kan foreign key dari entitas dari kasir kan. Oleh karena itu, record set-nya kita dari kasir, kemudian get labels from-nya ID kasir, get values-nya ID kasir. Kemudian kita oke. Lalu oke aja. Sebelum preview income, kita save as dulu dengan nama input pelanggan.php. Kemudian save. Nah, di sini kita baru preview income. Nah, nanti akan seperti ini. Oke. Lalu kita balik ke Dreamweaver lagi. Kemudian, misalnya kalian ingin kembali atau melihat data, kita bisa tambahkan di sini kembali lihat data. Saya mau taruh rata tengah dulu, klik kanan align center. Nah, di sini untuk kembali kita blok untuk make link diarahkan ke sukses, halaman sukses. Kemudian oke. Ya di sini aku mau ganti insert record-nya jadi insert aja. Nah, kemudian kita preview. Oh ya, kita lupa save. Yes. Nah, di sini. Nah, kalau misal kita klik kembali, maka akan kembali ke tampilan sukses ini. Kita balik ke Dreamweaver. Nah, untuk make link lihat data atau itu, kita harus membuat tampilan data dari pelanggan itu. Di mana kita dari sini aja, kita hapus tabel ini, kemudian kita delete. Kita insert form. Nah, di sini selanjutnya adalah kita buatnya, klik insert lagi. Kemudian data object, dynamic data, pilih yang dynamic table. Nah, di sini record set-nya adalah pelanggan, kemudian show-nya adalah all records aja. Ini bordernya adalah ketebalan. Nah, di sini di oke aja.
Nah, untuk nama-nama di sini kita nggak bisa rename karena nanti akan error. Nah, di sini untuk tabelnya aku mau rata tengah, klik kanan align center. Jika sudah, di sini pastinya akan mau kembali atau input data lagi. Di sini kita buat link, klik kanan make link. Untuk kembali, saya akan ke tampilan sukses. Oke, saya mau taruh di rata tengah dulu. Nah, di sini untuk input data lagi, kita bisa make link, klik kanan, ke arah input pelanggan. Dan oke, nah make linknya sudah. Lalu save as ya, kita klik save as, namanya data pelanggan. Kemudian oke, save. Nah, di sini kita preview di Chrome. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, misalnya kalau mau input data lagi, akan ke tampilan input pelanggan. Kemudian kita balik ke Dreamweaver. Nah, kita ke input pelanggan karena data pelanggan.php udah kita buat. Untuk yang lihat data, kita mapping dulu ke data pelanggan itu sendiri. Oke. Nah, sudah. Nah, jika semuanya sudah dari input maupun data, sukses ke login ke Google Home Index. Nah, selanjutnya perlu dilakukan ulang untuk membuat tampilan input entitas lainnya sampai kelima entitas dari lapangan golf ini, kemudian juga untuk data dari kelima entitas tersebut. Nah, lakukan seperti yang tadi. Kemudian insert objects.
Nah, jika kalian sudah mengganti atau merename menjadi logout dan cancelingnya menjadi logout.php, ini kita sudah ganti semuanya. Nah, selanjutnya kita balik lagi untuk membuat tampilan logout itu sendiri. Bentar. Di sini kita hapus. Nah, untuk tampilan logout-nya akan ada tulisan seperti terima kasih telah menggunakan jasa persewaan tiki-tiki. Let's. Di sini mau rata tengah ya dengan klik kanan. Mungkin jika sudah seperti ini, kita save as sebagai logout.php. Kayak di sini saya lupa ganti logout. Kita change-nya mungkin belum diganti ya. Kita ganti change-nya di logout. Nah, jika sudah semuanya ini jadi logout dan seperti ini sudah di save as menjadi logout.php, kemudian selanjutnya adalah kita klik insert, kemudian data object, lalu user authentication, logout user, kemudian di sini kita ganti ke logout. Jadi halaman yang logout itu bakal klik ke link logout. Kemudian jika pen down, go to-nya ke terserah mau ke mana. Saya ini mau ke halaman login aja. Jadi setelah logout akan go to-nya ke login PHP. Oke. Nah, jika sudah kalian save, lalu untuk halaman about kita hapus dulu. Kita buat di sini. Kita klik insert form. Di sini terserah mau nulis apa. Ini saya menulis mau tentang persewaan itu sendiri atau tentang apapun terserah. Sudah mungkin seperti ini tentang about-nya. Ini kita save as sebagai about.php. Nah, kan sudah membuat nih. Kita mau review mungkin dari awal, dari tampilan home aja dulu ya, home. Kita preview. Nah, di sini kita coba klik yang input pelanggan. Nanti kalian coba apa input, nanti insert. Terus kalau misalnya kita mau lihat data, maka tampilannya seperti ini. Kita misalnya mau input data lagi, balik ke input pelanggan lagi. Coba kita kembali ke tampilan sukses ini lagi. Begitu juga kalau kita klik yang lainnya juga maka seperti ini. Coba kita kembali aja. Nah, sudah, maka seperti itu. Maka berhasil. Nah, kalian sudah tahu kan bagaimana merancang suatu web menggunakan Adobe Dreamweaver pada penyedia jasa lapangan golf tiki-tiki dengan perincian penyewaan lapangan itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah untuk menganalisa dan kesimpulan sarannya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, di sini ada analisis output. Analisis output dari sistem informasi penyewaan lapangan golf ini adalah dapat diketahui pendapatan yang didapatkan dari penyewaan lapangan golf pada tiap pelanggan yang memesan lapangan golf. Dari analisis output juga dapat diketahui data dari admin, pelanggan, pengelola lapangan, dan juga nota. Selanjutnya di analisa output tampilan home, output yang dapat dilihat dari laman home adalah adanya logo perusahaan, nama atau judul web, tombol home, login, dan about. Untuk laman home ini akan muncul kalimat sambutan yaitu welcome to our system information management percontoh di Vindestalia. Yang ketiga, ada analisa output tampilan login, yaitu output yang muncul pada laman login adalah terdapat dua text field yang harus diisi untuk dapat memasuki web dari sistem informasi penyewaan tiki-tiki, golf pulse, dan satu tombol login. Username yang digunakan adalah nama PG dan passwordnya adalah ID PG.
Selanjutnya, analisa output perbedaan tampilan sukses dan gagal. Nah, di perbedaan pada tampilan sukses dan gagal adalah ketika username dan password yang dimasukkan ke dalam text field benar, maka akan langsung diarahkan ke laman yang terdapat input dan data dari masing-masing entitas. Sedangkan jika username dan password yang dimasukkan salah, maka akan muncul kalimat maaf username dan password Anda salah, silakan coba lagi. Kemudian analisa output tampilan about, yaitu output yang muncul pada laman about adalah suatu kalimat yang menjelaskan mengenai web yang kami buat ini tentang apa dan bertujuan untuk apa. Selanjutnya, analisa output tampilan input pelanggan. Output yang muncul pada laman input pengelola adalah terdapat 6 buah text field, yaitu NIK, ID PG, nama PL, alamat PL, dan nomor telepon PL yang dapat diisi untuk nantinya akan ditambahkan ke data pelanggan. Selanjutnya, analisa output tampilan data pelanggan, yaitu output yang muncul pada laman data pelanggan adalah data yang telah ditambahkan sesuai dengan apa yang diinputkan pada laman input pelanggan. Selanjutnya, ada analisa output tampilan input pegawai, di mana output yang muncul pada laman input pegawai adalah terdapat 4 buah text field, yaitu ID PG, nama PG, alamat PG, dan nomor telepon PG yang dapat diisi untuk nantinya akan ditambahkan ke data pegawai. Selanjutnya, untuk analisa output tampilan data pegawai, output yang muncul pada laman data pegawai adalah data yang telah ditambahkan sesuai dengan apa yang diinputkan pada laman input pegawai. Analisa output tampilan input lapangan, yaitu output yang muncul pada laman input lapangan adalah terdapat 6 buah, yaitu text field, yaitu kode, ID PG, tanggal sewa, jam mulai, jam akhir, dan status yang dapat diisi untuk nantinya akan ditambahkan ke data lapangan. Selanjutnya, untuk analisa output tampilan data lapangan, yaitu output yang muncul pada laman data kasir adalah data yang telah ditambahkan sesuai dengan apa yang diinputkan pada laman input lapangan. Selanjutnya, analisa output tampilan input kasir, yaitu output yang muncul pada laman input kasir adalah terdapat 4 buah text field, yaitu ID kasir, nama kasir, alamat kasir, dan nomor telepon kasir yang dapat diisi untuk nantinya akan ditambahkan ke data kasir. Selanjutnya, untuk analisa output tampilan data kasir, yaitu output yang muncul pada laman data kasir adalah data yang telah ditambahkan sesuai dengan apa yang diinputkan pada laman input kasir. Selanjutnya, untuk analisa output tampilan input nota, output yang muncul pada laman input nota adalah terdapat 5 buah text field, yaitu nomor nota, ID kasir, tanggal nota, harga sewa, dan lama jasa sewa, yang dapat diisi untuk nantinya akan ditambahkan ke data nota. Selanjutnya, untuk analisa output tampilan data nota, yaitu output yang muncul pada laman data nota adalah data yang telah ditambahkan sesuai dengan apa yang diinputkan pada laman input nota. Selanjutnya, untuk analisa output tampilan logout, yaitu output yang muncul pada laman logout adalah ketika kita telah selesai menggunakan web persewaan tiki-tiki Golf Pulse, maka akan muncul kalimat terima kasih telah menggunakan jasa persewaan tiki-tiki Golf Pulse, dan terdapat satu link yang akan mengarahkan ke laman login. Selanjutnya, di sini ada kesimpulan dan saran. Jadi yang pertama ada kesimpulan, berdasarkan hasil analisa di atas didapatkan kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, Adobe Dreamweaver memiliki beberapa fungsi, salah satunya yaitu terdiri dari berbagai macam tampilan seperti kode view, berfungsi hanya untuk menampilkan skrip HTML, desain view berfungsi untuk menampilkan kode-kode HTML yang ditulis menjadi sebuah desain atau template yang nantinya akan ditampilkan di browser. Kemudian ada split view, yaitu berfungsi menampilkan gabungan antara kode view dan desain view pada saat bersamaan, maka bisa secara langsung melihat perubahan pada saat Anda mengubah HTML. Yang kedua, pada tampilan login PHP berisi kolom username, password, dan terdapat tombol login untuk masuk ke sistem informasi. Untuk mengisi kolom username dapat menggunakan nama PG, dan untuk mengisi kolom password dapat menggunakan ID PG. Apabila login berhasil, maka akan menuju ke dalam sukses PHP, namun apabila gagal, maka menuju ke halaman gagal PHP yang terdapat keterangan maaf username dan password Anda salah, silahkan coba lagi. Yang ketiga, di sini Adobe Dreamweaver pada sistem informasi penyemaan lapangan golf tiki-tiki memiliki kelebihan antara lain dalam pembuatan Adobe Dreamweaver menyediakan beberapa pilihan tema dan template. Selain itu, Adobe Dreamweaver mudah dioperasikan bagi pemula karena interface disajikan dalam mode visual tanpa kode HTML atau dalam model HTML. Kemudian di sini ada saran, yaitu ada saran dari praktikum
Modul 3 Dreamweaver ini adalah sebaiknya modul dilampirkan gambar yang lebih jelas. Yang kedua, sebaiknya disediakan aplikasi untuk beberapa komputer dengan versi yang berbeda. Dan yang terakhir yaitu sebaiknya penjelasan mengenai langkah-langkah penggunaan aplikasi dapat dipaparkan secara lebih detail. Sekian dari penjelasan kelompok 23, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.